Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gondes. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku semuanya dimanapun berada. Masih bersama Gondes di edisi General Reading ya. Kira-kira kapan dia yang kamu fokuskan saat ini akan menghubungi kamu ya. Oke, di sini Gondes akan shuffle, jadi fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pemilik jawaban terbaik dan terbenar. Oke. Kita akan shuffle ya, fokus ya. Kira-kira kapan dia yang kamu fokuskan atau kamu pikirkan saat ini akan menghubungi kamu. Oke ya, persahabat aku semua dimanapun berada, terima kasih sudah mengklik video ini dan menonton ya hingga akhir agar tidak terjadi gagal paham. Kalau ada iklan lewat, biarkan lewat ya, agar tidak memutus energi sahabat semuanya. Terima kasih untuk like-nya, komennya, dan terima kasih ya sudah tekan tombol notifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira kapan dia yang kamu fokuskan atau pikirkan akan menghubungi kamu? Ada natur, ada the devil, ada ten of atom, pengkhianatan, kepercayaan, pengkhianatan secara perasaan. Ya, kita akan lihat dulu. Ini tidak akan langsung menerjemahkan karena kita akan mengambil 5 kartu ya, agar berkesinambungan, jadi tidak sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong nanti endingnya nggak bagus, justru kalian sudah berharap untuk selanjutnya ternyata kita akan tebar dulu ya, agar berkesinambungan. Apa pesan dari tebaran kartu? Ada the witch ya. Maaf agak batuk. Kita fokus. Kira-kira kapan dia yang kamu fokuskan atau pikirkan akan menghubungi kamu? Di sini ada the suns ya, tentang sebuah harapan. Nanti kita akan bahas. Mohon sabar ya. Kalau satu kartu kita menjelaskan bisa, tapi Gondes ada sesuatu yang memang Gondes pikirkan. Jangan sampai kalian nanti dari kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga kok tidak berkesinambungan sih Des. Pertama bahagia, kemudian seperti ini, kemudian setelah dirangkum menjadi sebuah arti yang membuat shock. Ada the woods ya, the woods tree. Kira-kira kapan dia yang kamu fokuskan atau pikirkan akan menghubungi kamu ya. Di sini ada the devil. Hubungan ini yang kamu fokuskan ini adalah sebatas suka sama suka ya. Jadi jangan baper gitu. Waktu itu kemarin mungkin kalian baper, dan karena kamu untuk membedakan antara suka cinta itu terlalu sulit ya, karena beda tipis ya. Cinta, suka sama suka, sama sayang, nah itu sepertinya berbeda. Tetapi kadang kita kurang jeli ya. Jadi suka yang berlebihan, yang seperti layaknya berpacaran, perhatian, seperti itu kamu tidak pahami, mungkin belum ya, jadi tidak bisa membedakan di situ. Di sini tebaran kartu menyampaikan bahwa orang yang kamu fokuskan ini atau pikirkan ini adalah sebatas suka sama suka ya. Dan di sini ada yang dinamakan ten of atoms atau pengkhianatan ya di sini.
kamu merasa dikhianati atau dia, ya ini bisa vice versa karena ini adalah general reading ya. Tetapi di sini kamu berharap ada kekuatan alam yang mendukung daripada suka sama suka itu ya, apapun dasarnya dan apa yang kalian lakukan ya, melebihi batasan atau melampaui batasan. Nah di sini terlihat sekali. Kemudian berharap gitu ya, saat kalian udah ada pengkhianatan, kalian pastinya kan saling overthinking, saling jeda, atau saling terpisah, atau saling menjauh, atau bahkan ada yang sudah menyelesaikan. Intinya kamu pertama berhubung dengan dia itu tidak main cinta, tidak main hati, hanya suka sama suka saja, sebatas suka sama suka saja. Kemudian terjadilah yang namanya pengkhianatan kepercayaan atau apapun itu yang membuat hubungan kalian itu terasa jauh atau terasa saling menjauh ya. Tetapi karena kekuatan alam ya, di sini masih ada harapan dan kalian akan kembali ya. Dan kita akan lihat nanti saat kalian terhubung dan kembali itu apa yang akan dia lakukan. Porsinya tuh porsi suka sama suka atau porsi udah beda level gitu ya. Jadi sayang, jadi cinta, jadi apa? Sulit ya membedakan antara sayang, suka sama suka. Sama seperti soulmate kan. Ada Queen of Pentacle, ada sebuah keinginan ya yang dia lakukan nanti setelah kalian terhubung kembali. Kapan dia terhubung? Nanti kita akan lihat. Karena ada perkembangan setelah ada suka sama suka dan ada pengkhianatan ini, kemudian ada sebuah kekuatan alam. Dasar hati kalian tidak bisa dibohongin bahwa kalian saling sayang. Belum cinta ya, Bunda nggak melihat kata cinta di sini. Saling sayang, ada harapan, dan dia ingin kembali menghubungi kamu pastinya. Karena ada keinginan dia. Ada sebuah yang kamu punya ya, seorang The Empress kamu itu menurut dia. Jadi dia ingin kembali sama kamu. Kamu seorang yang ceria, seorang yang ya memang ada bawel-bawelnya sedikit, ada cerewet-cerewetnya sedikit, ada berisik-berisiknya sedikit, kepo itu melampaui batas. Tetapi kamu sosok yang mandiri dan kamu sosok yang penyayang, yang menurut dia bisa menjadikan dia sebuah kenyamanan dari level suka sama suka ya, dan kemudian terjadi saling menjauh atau apapun itu karena ada suatu konflik atau suatu masalah ya. Tetapi akan kembali, besar harapan dia untuk bisa bersama kamu. Ada Ten of Wands, ada beban melihat sosok kamu yang seperti itu ya, dan kamu sosok yang menyenangkan, sosok yang ya galak sih, tapi penuh perhatian. Dia akan kembali ya, akan menghubungi kamu karena punya keinginan kembali sama kamu di saat dia mengalami sebuah beban tanggung jawab hidup seperti itu ya. Di saat dia tidak bisa berdiri di atas kedua belah kakinya, atau di saat dia belum bisa berpikir ke arah ke depan ya, seperti itu. Manipulasi dong guys, kita akan lihat tujuan dia kembali sama kamu untuk apa ya. Tapi yang pasti dia ada beban hidup dan melihat kamu sosok yang mandiri, sosok yang berkelimpahan ya. Di sini bukan berkelimpahan itu maksudnya gini, terlihat ada uang, terlihat kamu baik, terlihat kamu mandiri, terlihat kamu penyayang, seperti itu ya. Apakah dia menyalahgunakan dengan kata kembali atau balikan, itu kita akan lihat ya. Karena ada Ten of Pentacle, dia sudah punya rumah tangga ya. Ini untuk hubungan yang sudah memiliki pasangan. Kamu lajang ketemu ini ya, yang sudah punya pasangan, atau kamu single parent dipersatukan dengan orang ini, dihubungkan dengan orang ini, atau dipertemukan dengan orang ini yang notabene sudah punya pasangan, atau kamu yang sudah punya pasangan. Letakkan ya energi kamu. Tetapi yang pasti di sini dia saat ini lagi tidak bisa menemukan dirinya sendiri tuh, mungkin kesulitan dan dia ada beban tanggung jawab di sini. Makanya dia ingin kembali. Suatu saat ini akan menghubungi kamu ya. Kapan kira-kira? Nanti kita akan hitung. Sekarang kita akan lihat ya teman-teman tadinya. Manipulasi ya, Des.
Belum ya, belum kejadian. Tapi dia memandang kamu hanya kamu yang bisa membantu. Seperti itu. Mungkin kamu yang cinta banget sama dia. Hati-hati. Ada Page of Items, tetapi dia ragu-ragu. Mau menghubungi kamu tuh ragu-ragu. Jangan-jangan kamu udah nggak mau. Tetapi dia akan menghubungi, ya. Karena dia juga ada kepentingan, tanggung jawab berat sekali ya, dia punya rumah tangga. Kita membahas tentang dia. Jadi sini ada rumah tangga. Atau kamu yang sudah punya rumah tangga dan kamu berkelimpahan. Nah, di sini ada kelimpahan. Seperti itu. Atau dia yang memang punya masalah karena dia sudah punya rumah tangga tapi kesulitan, beban tanggung jawab yang besar. Tapi dia ragu-ragu akan menghubungi kamu. Kenapa? Kenapa dia ragu-ragu? Kita akan lihat. Kapan dia akan menghubungi kamu? Ya, kira-kira orang yang kamu fokuskan. Kenapa dia ragu-ragu? Ya, kalau mau menghubungi. Ada proses finansial ya. Kenapa seperti itu, Des? Sosok yang mempertanyakan ini sekarang saat ini lagi dalam keadaan beban tanggung jawab dan ingin menghubungi kamu. Ada kegelisahan di sini tentang keuangan dia, tapi dia ragu-ragu karena memang sudah, mungkin karena sudah tinggal status berteman atau status saling introspeksi diri, atau kalian memang udah saling menjauh gitu atau apapun itu. Nah, kembali hanya kamu ya, seorang The Empress. Dia gelisah saat dia memproses uangnya itu nggak jadi-jadi gitu loh. Di sini ada proses keuangan dan gelisah, tetapi kamu di sini turun bahwa kamu hanya kamu yang bisa dia andalkan, maksudnya yang bisa dimintain tolong untuk kamu, alih-alih balikan atau menghubungi kamu. Menunggu hasil dari kamu, sebuah finansial ya, keuangan, karena di sini mempunyai tanggung jawab terhadap pasangan hidupnya. Yang pasti lebih ke udah berumah tangga yang kamu pertanyakan di sini ya. Dia ragu-ragu ya, tapi dia akan mengawali tetap. Dia ingin melupakan masa lalu atau healing ya. Dia ingin melanjutkan hidup, dan di dalam keadaan beban tanggung jawab seperti ini, hanya kamu sosok yang dermawan menurut dia. Dan kamu pasti orang nggak bisaan. Kamu selalu menjadi orang yang nggak bisaan karena mungkin kebaikan hati kamu ya. Sosok yang sudah meninggalkan kamu, atau ini entah pengkhianatan di hubungan ini ya. Mungkin kepercayaan, mungkin perasaan ya. Ini kepingin kembali kepada kamu dan ingin terhubung dengan kamu. Dia punya harapan. Dimana dia di sini harapannya adalah sebuah keinginan, karena kamu sosok yang mandiri, sosok yang berkelimpah, maksudnya ada uang gitu ya, berkelimpahan hidup atau kebahagiaan gitu. Dan dia di sini ada beban tanggung jawab, dan di sini dia tidak bisa berdiri di atas kedua belah kakinya untuk menyelesaikan masalah itu, dan dia ingin memproses keuangan. Dia gelisah dan dia akan mendekati kamu lagi untuk tujuan finansial. Ini termasuk godaan diri yang dia alami ya. Dia ingin melakukan sebuah perubahan dalam rumah tangganya ini, yaitu karena dia tahu kamu adalah sosok yang dermawan, sosok yang baik, sosok yang murah hati. Dia akan mendekati kamu. Tujuannya manipulasi. Kemudian tidak melihat manipulasi, tapi dia mempercayakan terhadap kamu dan dia yakin terhadap kamu bahwa hanya kamu yang bisa menolong dia. Seperti itu ya. Sekarang Godes akan coba shuffle pesan buat kamu. Sekarang kita akan buka ya pesan buat yang menonton video ini. Bekerja keraslah mencapai tujuan, pasti itu ya. Jangan sampai kita terlena hanya karena baper atau perasaan sesuatu yang membuat kita tidak bisa move on. Move on itu melanjutkan hidup ke depan menjadi lebih baik ya. Di sini ada travel and jalan-jalan. Travel dan jalan-jalan itu penting untuk sekedar melupakan apapun masalah kita ya, untuk
mencuci apa tuh ya, bukan mencuci, agar pemikiran kita lebih fresh ya. Dari real perasaan kamu tentang sesuatu itu nyata ya. Yang pasti kita kalau menjalin sebuah hubungan jangan dibawa kita baper ya. Kita harus lebih jeli bagaimana kita dipertemukan dengan seseorang yang kayaknya sepertinya mencintai, ternyata tidak seperti itu. Kita harus lebih hati-hati, berjalan sesuai intuisi hati kamu. Dan di sini ada dia ragu-ragu dengan cintanya, jadi jadi nggak yakin sama dirinya sendiri. Ini ada awal semua ya. Jadi kira-kira kapan dia yang kamu fokuskan atau kamu pikirkan akan menghubungi kamu ya. Di sini terlihat bahwa dia ingin kembali sama kamu, dimana sebenar-benarnya ya, notabene awal kalian bersama itu sebatas suka sama suka, kemudian kalian ada waktu saling masing-masing jeda atau apapun itu, dan dia ingin kembali saat ini ya, di saat kita reading ini. Kenapa? Karena dia merasa bersama kamu itu ada sebuah harapan ya, sebuah harapan tentang sebuah beban tanggung jawabnya yang mungkin bisa terselesaikan dengan cara menjalin hubungan dengan kamu ya. Identik dengan manipulasi, Des. Kalau kamu memberi dan dia menerima dan tanpa meminta kamu memberi, itu namanya tidak manipulasi ya. Tapi ada indikasi ke situ ya sih. Walaupun sedikit banyak, kalau memang nggak mau ya harus nggak mau ya. Kalau pinjam ya dalam konten pinjam gitu, konteks pinjam gitu. Tapi sosok yang kamu tanyakan ini tidak seperti itu. Dia mendekati kamu, ingin kembali sama kamu karena dia ada dalam dengan pasangannya ada masalah tentang beban tanggung jawab yang dia pikul gitu ya, tentang finansial seperti itu ya. Dan dia kenapa alasannya kok ragu-ragu deketin kamu untuk kembali, karena dia justru di sini tidak ragu-ragu ya, dia tidak main hati soalnya di sini. Jadi dia hanya sebatas proses tentang finansial aja ya, yang membuat saat itu gelisah, hati dia tuh gelisah. Tapi kembali melihat kamu sosok yang mandiri, sosok yang berkelimpahan, dia lebih dari dia, maksudnya seperti itu ya, bukan kelimpahan yang kaya raya atau tajir, bukan. Kamu berada di atas dia dan kamu memang orang yang punya perasaan halus dan tidak tegaan, maka dia menunggu uluran tangan kamu seperti itu ya. Seperti itu sebuah perubahan yang ingin dia lakukan dari suka sama suka menjadi sebuah alih-alih kasih sayang seperti itu ya. Oke ya, pesan sudah kami sampaikan. Kita akan hitung kapan dia akan menghubungi kamu. Di sini ada, misalkan dilihat dari alasannya kenapa gitu ya. Ada 17, ada 11, ada 9 ya, ada 23, ada 11. Dimulai dari sekarang ya, di angka 2. Bisa saat ini, 2 jam kemudian, atau nanti 2 hari ya ke depan ya. Tidak lama ini ya, bisa 20 hari maksimal. Ini tidak lama, atau 2 minggu maksimal. Pokoknya di angka 2. Karena ini nggak lama, karena dia memang sudah nggak sanggup, udah gelisah, udah kebingungan bagaimana cara mendapatkan atau mencukupi tentang permasalahan tanggung jawab dia seperti itu ya. Oke sahabat Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Kira-kira kapan dia yang kamu fokuskan atau pikirkan akan menghubungi kamu? Sekitar maksimal 2 minggu ya. Dia sudah berarea, sudah kepusingan mau cari kemana untuk mencukupi kebutuhan atau untuk menutupi tanggung jawab dia pada rumah tangganya atau tanggung jawabnya seperti itu. Oke, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Terima kasih sudah ngeklik video ini dan menontonnya ya, hingga akhir ya, hingga akhir reading agar tidak terjadi gagal paham ya. Dan semoga selalu diberikan yang terbaik dalam segala hal
dalam hidup sahabat aku. Semuanya dijauhkan dari yang buruk, didekatkan pada kebaikan. Tetap bersyukur pada Sang Pemilik Pencipta alam semesta, tetap berpositif tinggi kepada Sang Pencipta alam semesta, dan jalani hidup ini sesuai dengan rencananya, karena rencananya lebih indah daripada rencana kita. Jadi Allah Maha tahu galanya. Tetap positif thinking. Kalau saat ini memang diputuskan kamu harus berpisah, ya memang itulah kehendaknya, ya seperti itu. Kalau kamu sudah berusaha mempertahankan tetapi tetap terpisah, ya itu memang sudah rute atau jalur hidup kamu. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Tetap optimis. Bye.